أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ikhwati fiddin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dars kita, pelajaran kita di tempat yang mubarakah ini dengan suatu pembahasan yang akan kita uraikan adalah sesuatu yang berjalan di tengah masyarakat dan tentunya kita butuh ilmu di dalamnya, yaitu babur rohan, bab yang berkaitan dengan masalah rohan. Rohan tentunya adalah apa yang dikenal dengan kata gadai. Itulah yang akan kita bahas insyaallah taala, karena banyaknya hal-hal ini yang berjalan di tengah masyarakat. Bagaimana sebenarnya aturan dalam syariat kita berkaitan dengan masalah gadai. Maka inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Manhajus Salikin fi Tawdihi Fiqh Fiddin, di bab tentang rohan, di mana rohan ini adalah merupakan bahagian dari Kitabul Buyu. Sehingga ketika kita cari pembahasan tentang gadai, maka kita akan tidak ketemukan secara tersendiri kecuali dia masuk dalam rangkaian Kitabul Buyu, masuk dalam rangkaian kitab jual beli, pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Di dalam itulah masuk di dalamnya berkaitan dengan masalah rohan. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan di sini kata beliau, babur rohani wad domani wa kafalati. Ini langsung disebutkan 3. Kata beliau bab tentang gadai, doman wal kafala, ini adalah sebagai jaminan. Walaupun sama dengan doman, itu juga jaminan, kafala juga jaminan. Menjadi kafil, penjamin untuk orang. Nah, itu nanti akan diuraikan berkaitan dengan ini. Tapi inti pembahasan kita yang akan kita uraikan tentang ar-rahn. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wa hadhihi wasaiku bil huquqi as-sabitah. Berkaitan dengan rahan, gadai, doman ataupun kafala, ini adalah merupakan wasaik, yaitu kepemilikan bil huquqis sabitah, dengan kepemilikan yang tetap. Itu namanya ar-rahan, doman dan kafala. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan ar-rahan adalah merupakan kepemilikan, maka para ulama menyebutkan hak-hak kepemilikan itu terbagi menjadi 4 bahagian. Jadi hak-hak kepemilikan itu terbagi menjadi 4 bahagian. Ini antum bisa tulis, mungkin nanti dilihat di mana rahan ini masuk di mana dari hak kepemilikan ini. Yang pertama adalah ada namanya al-uqudu al-muawadat. Al-uqud al-muawadat, yaitu hak atau akad pertukaran. Muawadat ini adalah tukar menukar. Maka tentunya kalau tukar menukar di dalamnya ini masuk jual beli, masuk karena dia tukar barang. Nukar mungkin langsung dengan tukar barang ini dengan barang ini, masuk di sini. Namanya akad muawadat.
Masuk juga di dalamnya adalah sewa menyewa. Ini juga masuk dalam akad ini. Namanya akad muawadhat, akad pertukaran. Nah, ketika ada tukar menukar, nah masuk di akad yang nomor 1 ini. Jual beli tukar, sewa menyewa tukar, tukar tambah masuk, semuanya masuk di sini dalam bentuk akad pertukaran. Yang kedua ada namanya al-uqudut tabarru'at, akad tabarru', yaitu akad pemberian. Nah, kalau berkaitan dengan pemberian dia masuk di sini. Misalnya seorang ayah memberikan mobil kepada anaknya. Nah, di sini masuk dia dibahas sini. Jangan cari di akad muawadhat, tidak nyambung nanti hukumnya. Jadi dia masuk di akad tabarru', di akad pemberian. Misalnya di sini di nomor 2 ini akad pemberian ini tabarru'at namanya. Ini masuk hibah. Hibah itu artinya pemberian. Mungkin ada orang yang dermawan, punya banyak tanah, dia berikan kepada orang lain, bisa. Masuk. Masuk sedekah juga di sini masuk. Hadiah masuk di sini. Jadi pembahasan tentang hadiah, sedekah, hibah, nah di sini dia masuk dalam akad ini. Termasuk diantaranya adalah wakaf. Nah, ini masuk juga di sini berkaitan dengan masalah wakaf. Ini yang kedua. Jadi ingat, akad tabarru'at ini adalah pemberian. Akad tapi sifatnya pemberian. Sehingga ini nanti beda kalau masalah warisan, ya tidak masuk di sini. Jangan juga dimasukkan, oh ini kan harus sama laki-laki dengan perempuan karena ini pemberian orang tua. Ah, ini hati-hati di sini, dia tidak masuk. Sehingga biasanya ada yang jadi masalah ketika dia samakan, saya kan anaknya, apalagi saya anak tertua. Misalnya seperti itu. Nah, ini namanya kalau pemberian itu tergantung dari misalnya seorang orang tua memberikan kepada anaknya terkadang berbeda. Misalnya yang paling tua malah lebih sedikit. Kenapa? Sudah ada pekerjaan tetapnya. Ada adiknya yang masih kecil, malah pemberian kepada dia lebih banyak daripada kakak-kakaknya. Ini tergantung dari bagaimana orang tua melihat maslahat. Ini adiknya ini belum menentu apa yang akan dia kerja. Itu kembali ke orang tua melihat maslahat itu. Terkadang juga ada seorang anak perempuan, pemberian dia lebih banyak daripada si laki-laki. Laki-lakinya nuntut, kok bisa? Saya yang tertua lagi, laki-laki lagi. Kenapa perempuan lebih banyak? Mungkin sudah perempuannya ini sudah kecil harapan untuk mendapatkan suami. Jadi siapa yang mau menafkahi dia, siapa yang mau ini kalau tidak ada suaminya. Nah, sehingga diberikan sesuatu yang lebih. Nah, itu kembali maslahatnya ke orang tua. Ini namanya akad di sini tabarru'at, pemberian. Jadi jangan disamakan berkaitan dengan masalah mewaris. Kalau warisan itu ada bab tersendiri, sehingga tidak masuk di sini dia. Kemudian yang ketiga ada namanya al-uqudu tawsiqat. Nah, ini kalau akad namanya tawsiqat, ini akad yang dilakukan antara dua belah pihak untuk menguatkan akad itu, namanya tawsiqat. Tawsiqah adalah akad itu kita melakukan sesuatu untuk menguatkan akad itu. Nah, disinilah yang masuk pembahasan kita. Karena rahan itu adalah masuk dalam kategori jaminan untuk menguatkan. Nah, itu. Maka dia masuk di akad yang ketiga ini. Ini ada 3 akad di bawah tawsiqat ini. Seperti yang pertama adalah rahan, gadai, masuk di sini. Di akad yang ketiga ini. Yang akad namanya at-tawsiqat. Yang kedua adalah ad-doman, jaminan. Demikian pula kafalah juga jaminan, masuk juga di sini. Yang keempat adalah asy-syahadah,
persaksian. Nah, di sini masuk juga di sini. Oh, ini kurang jelas, maka dia bersaksi, maka ini akan menjadi sesuatu yang menguatkan dia. Nah, sehingga akad tausiqat. Yang kelima adalah al-kitabah. Ditulis. Itu masuk di sini untuk menguatkan terjadinya ini. Oh, kita terjadi akad ini ditulis. Berarti tulisan inilah yang menjadi penguat. Sehingga masuk dalam akad tausiqat. Ada akad yang keempat. Nah, pembahasan kita ini masuk di akad yang ketiga ya, tausiqat. Nah, kita lengkapi yang keempat adalah ada namanya al-uqudu al-musyarakat. Akad tapi musyarakah, perserikatan, berserikat. Ayo kita buka usaha dengan kesepakatan ini dan ini. Mungkin pemodal dapat keuntungan nanti 40%, pengelola 60%. Itu namanya musyarakat, berserikat. Itu namanya adalah al-uqudu al-musyarakat. Akad perserikatan. Nah, di sini berkaitan dengan pemodal sekaligus pekerja, ada hanya sebagai pemodal, ada hanya menyiapkan tempat, ada yang menyiapkan lahan, ada yang menyiapkan ini masuk semua di sini. Dalam akad namanya berserikat dalam suatu usaha. Jadi ini model 4 ini ketika ada hak-hak kepemilikan nanti dilihat di sini. Apakah masuk dalam akad yang pertama, akad pertukaran? Jangan dimasukkan akad berserikat kerjasama. Jangan masukkan di pertukaran. Nah, ini kacau nanti. Akad yang kedua adalah akad tabarru', akad pemberian. Akad pemberian. Sama dengan ini tadi, akad musyarakat, jangan dimasukkan di dalamnya itu adalah akad sewa menyewa. Enggak, dia masuk di yang pertama. Nah, ini. Jadi tidak berserikat namanya kalau sewa menyewa, enggak, dia enggak masuk di situ, dia masuk ke muawadhat, akad pertukaran namanya. Kalau demikian pula akad tausiqat, akad untuk menguatkan sesuatu. Nah, ini jangan dimasukkan juga sedekah, wakaf, hibah. Nah, ini jangan. Itu lain di situ. Kalau sedekah, hadiah apa, pemberian itu, kecuali misalnya wakaf dengan ada tausiqatnya, ada pencatatan di situ, berarti bisa masuk di persaksian, bisa masuk dari jaminan situ, atau ada masuk dalam bentuk kitabah, ada penulisan untuk menguatkan. Itu. Jadi ini ketika kita belajar didudukkan titik permasalahan, jangan satu digabungkan ini, artinya rancau dalam penetapan hukum dalam hal ini. Maka inilah yang akan kita bahas adalah berkaitan masalah babur rahan, masalah gadai. Berarti dia berada di akad tausiqat. Berarti gadai itu adalah sesuatu yang hanya untuk menguatkan. Nah, nanti di sini repot ketika akad yang ketiga ini nanti kita masukkan ke akad muawadhat. Akad yang pertama ini yang banyak terjadi. Kita masukkan ke akad pertukaran. Masuk sewa menyewa, masuk di situ, sehingga kacau nanti hukumnya. Jadi antum ini harus didudukkan titik permasalahan di sini, sehingga nanti muncul permasalahan bahwasanya barang gadai itu adalah tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena dia bukan sewa menyewa, bukan akad muawadhat, bukan akad jual beli, bukan juga pemberian, tetapi hanya sebagai tausiqat untuk menguatkan sesuatu. Nah, ini wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya secara singkat insyaallah taala. Kemudian kita lanjut dari uraian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan farrahnu. Nah, baru dia sebutkan rahan. Tadi dia sebutkan dulu berkaitan dengan wasaik.
kepemilikan. Maka beliau mengatakan farrahnu rahan. Rahan kata beliau lugah secara bahasa kata beliau adalah as-subutu. Adalah as-subut. Tetap. Buat dawam, luzum, senantiasa. Jadi dia tetap, itu namanya rahan. Ini kata beliau. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wastilahan, menurut istilah yang namanya rahan, beliau sebutkan, nanti kita sebutkan uraian ulama yang lainnya. Jadi secara bahasa adalah as-subutu wad dawam, sesuatu yang tertahan, sesuatu yang tertahan. Seperti misalnya dalam ayat kullu mri'in bima kasabat rahina. Kullu mri'in, setiap jiwa bima kasabat. Maka dengan apa kasabat rahina, dengan apa yang dia nanti kerjakan, dia lakukan, maka rahin, di situ dia akan tertahan. Nah, lihat. Kata beliau secara istilah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wastilahan adalah tawsiqatu dinin bi'ainin. Jadi tawsiqat, dia adalah merupakan penguat terhadap dain, utang dengan barang. Jadi artinya ini, kata beliau, dia memberikan penguatan utangnya itu dengan menggunakan bi'ain, dengan barang atau sesuatu. Yang mana yumkinu istifa'ud dain minha. Yang mana barang itu bisa menutupi harga daripada utang itu. Jadi harga atau barang ini menutupi utang tersebut atau pinjaman tersebut. Aw min samaniha, atau harganya. Dari harga barang ini juga menutupi utangnya. Misalnya dia meminjam uang kepada orang lain dengan menjaminkan sawahnya. Di mana sawah ini itu kalau dihargai, diberi harga sama dengan apa ya uang yang diambil. Itu namanya tausiqat. Itu namanya adalah gadai secara istilah. Maka diterangkan juga di sini diuraikan oleh ulama kita yang lainnya dari berkaitan dengan masalah rohan ini, mereka tambahkan adalah ja'lu ainin maliyatin atau maliyatin wasiqatan bidainin. Jadi kata beliau, yang namanya rahan adalah ja'lu ainin maliyatin, dia menjadikan atau menetapkan harta berupa barang wasiqatan sebagai wasiqah, menguatkan utangnya. Tuh, saya bacakan dulu. Wasiqatan bidainin, untuk menguatkan utangnya, di mana disebutkan yustaufa minha, di mana barang itu bisa menutupi utangnya. Aw min samaniha, atau harganya itu bisa menutupi utangnya. Idza ta'adzara al-wafa'u, jika suatu saat nanti dia tidak bisa bayar. Nah, jadi begini. Rahan secara istilah adalah kita menjadikan barang menjadi jaminan daripada utang kita. Jadi misalnya saya minjam kepada si A. Minjam uang 50 juta. Contoh ini, saya minjam 50 juta karena orang ini tidak mau memberikan pinjaman kecuali ada sesuatu yang dijadikan jaminan. Nah, saya berikan jaminan jangan sampai saya lari atau bagaimana, maka saya jadikan jaminan ini adalah sawah saya. Satu petak sawah sekitar 15 are. Contoh ini sekedar 15 are. Nah, ternyata 15 are ini kalau kita lihat itu sebanding dengan uang 50 juta.
berbanding. Atau kalau kapan suatu saat saya tidak bisa membayar utang ini, tanah ini dijual, maka harganya berbanding dengan utang atau uang yang saya ambil. Nanti juga akan ada pembahasannya gimana kalau misalnya seandainya qadarallahu wa ma syafa'al, ada orang yang berutang, misalnya saya punya piutang, saya berutang kepada orang lain, ternyata saya tidak bisa bayar, maka jaminan ini yang akan dijual. Ternyata setelah dijual, ternyata harga tanah ini 100 juta. Padahal utang saya hanya 50. Maka mau diapakan 50 ini? Kata yang jual, inilah keuntungan saya. Nah, ini kena hukum di sini. Nanti ada muncul hukum baru ketika seperti ini. Kalau masalah menjual tanah ini tidak ada masalah. Ketika memang idza ta'azzara al-wafa'u, ketika si pemilik utang ini tidak bisa membayar, maka bisa dijual. Hanya masalah ini. Masalah yang kedua, kata para ulama adalah jika barang ini dijual ternyata harganya anjlot, ternyata rendah sekali nilainya. Saya punya 50 juta utang saya, ternyata dijual ini hanya 35 juta. Berarti kan masih ada 15. 15 ini bagaimana hukum berkaitan dengan ini? Apakah dengan ini menyelesaikan atau tidak? Ini jadi masalah. Ini nanti tetap pembahasan. Biasanya kan ada yang bukan sekedar memberikan jaminan dengan sawah, tanah, kebun, tetapi bisa mobil, motor, juga bisa rumah. Bisa jadi rumah atau sertifikat rumah. Sama dengan rumahnya. Nah, ini nanti akan jadi letak pembahasan dalam pembahasan kita tentang gada ini. Nah, jadi bagaimana nanti? Bagaimana memanfaatkan barang gada ini nanti? Tunggu dulu. Yang penting kita paham titik awal permasalahan tentang gada ini. Nanti yang lainnya itu mudah insya Allah. Karena ini akan dimunculkan atau dibahas oleh ulama kita dalam masalah ini. Lanjut. Kata beliau, jadi saya ulangi. Yang namanya gadai secara istilah dalam syariat adalah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin. Jadi dia menjadikan barang, ini bisa rumah, mobil, motor, tanah, kebun atau yang lainnya, ini menjadikan sebagai penjamin untuk menjaminkan utangnya. Yang mana yustaufa minha, yang bisa menutupi utang itu, atau samaniha, atau harganya menutupinya. Idza ta'adzara al-wafa, jika suatu saat tidak bisa kita bayar, jatuh tempo. Kan ada itu. Nah, kemudian kata beliau, lanjut. Ini dulu ya, jadi itu pembahasannya. Kata para ulama selanjutnya, kata beliau, yasihhu bikulli ainin. Nah, kira-kira barang apa saja yang bisa dijadikan sebagai barang gadai, jaminan. Maka kata Syekh, yasihhu bikulli ainin. Kata beliau, yasihhu bikulli ain, yaitu sah dengan bikulli ain, semua bentuk barang bisa. Semua bentuk barang kata Syekh. Ini beliau mengatakan di sini. Tetapi jenis barang yang dimaksudkan di sini, kata para ulama kita adalah yang penting barang itu jelas sifatnya. Sifat barang itu bagaimana? Ini itu harus jelas. Kemudian selanjutnya adalah kadar ukurannya. Jadi ini tanah ini saya jadikan jaminan, tapi tidak disebutkan berapa ukuran kadarnya. Pokoknya tanah, nah ini tidak bisa. Nah inilah terkadang biasa jadi masalah. Karena ketika yang penting tanah, yang penting bayar saja dululah. Nah itu tidak bisa. Nanti setelah itu belakangan kita bertengkar. Siapa yang kuat dia menang. Nah ini. Nah terus
Kemudian setelah itu harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Pinjamkan dulu uangnya 50 juta atau 100 juta. Setelah itu yang penting ada jaminannya, ada. Apa? Pokoknya ada. Nah, ini. Tapi harus disebutkan jenisnya. Motor, ya jaminannya motor. Motor ini berapa jumlah jenis motor ini? Nah, misalnya, atau mobil. Mobil apa? Ini harus jelas. Tanah. Kalau tanah harus jelas apakah dia sawah atau kebun. Kalau kebun mana sertifikatnya, kalau sawah mana, supaya jelas. Nah, ini kata para ulama dengan sah dengan semua bentuk barang, tetapi yang penting ini kata para ulama dia harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Ini harus diperjelas. Ya, dan tidak boleh pokoknya ini nanti ada jaminannya, tidak bisa begitu. Terus selanjutnya kata beliau, yasihu bai'uha. Nah, ini dia. Kemudian kata beliau adalah sah dijadikan barang jaminan yang mana barang itu bisa diperjualbelikan. Jadi barang-barang yang bisa diperjualbelikan, maka itu bisa menjadi barang jaminan. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini diterangkan oleh Syekh selama barang itu bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang muncul bagaimana kalau kita jaminkan. Sebagian dari keterangan kitab-kitab para ulama ketika saya baca, mereka mengatakan tidak sah. Jika dia berupa hewan, maka hewan yang tidak halal diperjualbelikan tidak bisa menjadi jaminan. Misalnya dia punya anjing yang besar sekali. Dia, ya sudah saya pinjam ini, jaminannya anjing saya ini. Ini tidak bisa, dia tidak bisa. Atau kucing yang bagus sekali kucingnya, ini kucing saya jadi jaminannya. Ini tidak bisa karena barang ini adalah sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan. Maka ini tidak bisa jadi jaminan. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau di sini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam keadaan safar, falam tajidu katiban, kemudian kalian terpaksa untuk minjam dan kalian tidak dapatkan ada katib, sekretaris yang bisa nulis, maka disebutkan adalah farihanun maqbuda, maka buatlah jaminan. Sudah saya pinjam 500.000, jaminan saya adalah KTP. Misalnya ya, ada jaminan. Yang artinya jaminan yang bisa dipegang. Jaminan yang bisa dipegang. Ternyata dia belanja banyak, dia lupa bawa dompetnya, dia lupa bawa uang. Maka tunggu sebentar ya saya pulang, saya bawa barang dulu. Ini tidak bisa, dia harus titip sesuatu yang menjadi jaminan yang mana bisa dipegang oleh si pemilik barang tersebut. Kecuali ya mungkin tetangga memang sudah kenal, nah ini lain lagi. Itu Allahu ta'ala bissawab. Nah, ini kata Syekh, jadi saya ulangi, yasihu bikulli ainin yasihu bai'iha atau bai'uha. Jadi boleh dijadikan barang jaminan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Itu. Kemudian selanjutnya kata beliau, fatabaqa amanatan indal murtahin. Nah, inilah ketentuan gadai. Ketentuan gadai ini kata beliau. Kata beliau adalah fatabaqa amanatan indal murtahin. Barang itu tetap dalam amanah orang yang pegang barang gadai itu. Misalnya,
saya dengan si A. Saya minjam uang, saya jaminkan tanah saya. Ini sertifikatnya. Maka sertifikat tanah ini adalah amanah si A. Yang namanya murtahin. Yang memegang barang jaminan tersebut. Itu amanahnya dia. Dan itu akan tetap sampai saya menyelesaikan urusan saya dengan dia. Itu amanah yang harus tetap dipegang oleh dia. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wala yadmanha. Dia tidak menggantinya. Jadi gimana kalau misalnya saya menjaminkan motor. Kan motor termasuk hal yang bisa diperjualbelikan, bisa jadi barang gadai. Nah, barang motor ini saya jadikan barang jaminan dari utang saya. Saya minjam 10 juta jaminan motor ini. Bisa BPKB-nya atau bahkan motornya langsung. Nah, misalnya itu. Setelah itu, maka la yadmanha. Dia tidak boleh menggantinya. Illa kecuali idza ta'adda. Jika si pemegang barang jaminan ini melampaui batas. Dia melampaui batas dari barang jaminan ini, maka dia harus ganti. Kalau misalnya yang dijadikan barang jaminan ini adalah motor, sudah dikunci, digembok, tiba-tiba ada yang curi. Apakah si pemegang barang gada ini harus mengganti motor? Kata beliau, tidak. Kecuali ketika dia melampaui batas. Ya sudah, namanya barang gadi terserah. Taruh saja kuncinya, gantung di situ, taruh di luar. Hilang. Maka si pemegang barang jaminan ini harus ganti. Karena dia melampaui batas di sini, artinya termasuk melampaui batas atau farrotoh, atau dia menelantarkannya. Sama kalau misalnya hewan, sapi atau kambing menjadi jaminan dia. Setelah itu, saya tidak mau ngurus ini, pokoknya barang jaminan saya lepas. Ternyata hilang atau dicuri orang, maka orang ini harus ganti. Karena dia menelantarkan. Ini Allahu taala alam bisawab. Kata beliau, kasairil amanat, seperti amanah pada umumnya. Maka ini masuk pembelajaran kita di sini, jamaah ikhwa wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah amanah. Nah, ini kita semua ya teledor di sini. Artinya kenapa kita harus saling mengingatkan berkaitan dengan masalah amanah ini? Karena kita semuanya ini terkadang karena mungkin sibuk atau kayak lainnya, sehingga terkadang kita kurang amanah di situ. Ini semuanya masuk. Bayangkan barang jaminan saja itu masuk dalam lingkup amanah kita. Amanah kita. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan, sehingga Syekh mengatakan kasairil amanat, seperti amanah-amanah yang lainnya. Adalah tanggung jawab kita. Ketika diamanahkan, maka itu merupakan tanggung jawabnya kita di atas amanah tersebut. Ini wallahu taala alam bissawab. Jadi ini ya butuh diperhatikan ketika seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan barang jaminan itu, dilihat apakah dia melampaui batas dalam barang ini atau menelantarkan, baru ada jaminan. Kalau dia sudah berupaya, dia sudah ini semua, ternyata qadarallahu wa masyafal, terjadi sesuatu dari itu, maka ini tidak ada ganti ruginya. Tidak ada ganti ruginya. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian setelah itu kata beliau, ketika terjadi kejadian seperti ini, si pemegang motor ini, yang mana motor ini adalah merupakan barang jaminan,
Tapi motor ini dia pakai motor ini. Karena nanti akan disebutkan apakah motor ini boleh dipakai atau tidak. Ini ada ketentuannya ya. Karena kalau misalnya tidak dipakai dia akan rusak. Ini nanti akan kendaraan dan hewan. Ini nanti ada pembahasannya khusus. Beda nanti kalau sawah, kebun nanti lain lagi. Tapi ini para ulama sebutkan kalau misalnya kayak hewan, kita beri makan harus diperah susunya, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi sebatas nanti ada ketentuannya. Demikian pula misalnya motor, mobil, ketika dijadikan barang jaminan, ketika tidak dipakai, maka ini bisa rusak. Tapi pemakaiannya pun hanya dalam lingkup yang kecil, bukan disewakan. Nah, nanti masuk di akad tadi ya, akad muawadot nanti kalau disewakan. Nah ini tidak bisa karena dia di akad yang ketiga. Masalah akad tausikot tidak bisa dijadikan disewa lagi. Daripada ini, kalau begitu rugi saya ini, tidak bermanfaat pinjaman saya nanti. Ya ini lain lagi, nanti ada pembahasannya. Intinya di sini bahwasanya ketika dia isi bensin, berarti kan dia bisa manfaatkan. Sebatas itu. Nah, ternyata dia keluar, ternyata motornya ditabrak sama mobil. Rusak, hancur, tidak bisa lagi dipakai. Maka siapa yang harus mengganti ini? Yang memegang barang jaminan ini atau yang tabrak? Nah, nanti dilihat di situ siapa yang teledor, siapa yang bertanggung jawab. Kalau misalnya mobil yang teledor ini, maka mobil harus mengganti. Gantinya inilah yang akan kembali menjadi barang jaminan. Menjadi barang jaminan. Kalau misalnya si pemegang rahan ini, barang gadai ini, dia yang ternyata menelantarkan. Pas, oh ini kan laluan, dorong saja ke tengah supaya hancur. Nah ini, berarti dia yang harus ganti barang jaminan itu. Si pemegang, yaitu al-murtahin, orang yang memegang barang jaminan tersebut. Itu Allahu Ta'ala alam bissawab. Kemudian kata beliau, fa in hasalal wafa'u at-tammu infakkar rahan. Nah sudah, kalau ya alhamdulillah kita meminjam uang dalam rangka ini, saya pinjam dulu 1 bulan. Pas 1 bulan jaminannya ini adalah HP saya atau motor saya atau ini barang-barang yang bisa menjadi jaminan. Setelah itu fa in hasalal wafa'u, jika sudah dibayar at-tamu secara sempurna, artinya diselesaikan, maka infakka arrahan, maka barang ini sudah tidak boleh lagi dijadikan jaminan, harus kembalikan, harus dikembalikan. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini keterangan yang kita dapatkan dari uraian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini kata beliau, jika sudah dibayar sempurna berarti barang jaminan ini dikembalikan. Karena nanti akan ada pembahasan berkaitan dengan masalah bolehkah barang jaminan ini sertifikat tanah kita masukkan di bank. Ternyata kita bayar tidak bisa dikeluarkan, dia harus bayar lagi. Nah ini tidak. Kalau terjadi seperti ini, maka sertifikat ini harus diambil karena sudah selesai urusannya. Adapun masalah dia ini dengan ini, itu urusan lain lagi. Dia dengan urusannya dengan bank. Tapi saya sebagai pemilik barang, saya sudah selesaikan, berarti saya harus ambil. Itu ketentuannya. Jadi harus dikembalikan barang jaminan tersebut. Sehingga di sinilah nanti akan muncul berbagai masalah dalam hal ini. Terus kata beliau, jika dibayar dengan diselesaikan, maka barang jaminan itu. Terus wa illam yahsul, jika tidak atau belum terbayar dan sudah jatuh tempo, wa talaba sahibul haqqi, dan si pemilik uang tadi ini sudah meminta, maka bai'ar rahan, gak ada barang jaminan itu dijual.
barang jaminan itu dijual. Dia terima atau tidak, barang jaminan itu harus dijual. Ini yang diterangkan oleh ulama kita. Mereka menyebutkan misalnya begini, kasusnya begini. Misalnya si A meminjam uang kepada si B dalam rangka 3 bulan dengan jumlah sekian. Pas jatuh tempo 3 bulan, ternyata si A ini tidak bisa membayar uang yang dia pinjam. Maka selanjutnya si A ini jadi apa namanya? Jadi ketika terjadi kasus seperti ini dicontohkan oleh ulama kita, maka si A minjam kepada si B. Tentunya barang jaminan ini berada pada si B. Nah, apakah si A yang jual atau si B yang jual? Ini sebenarnya bukan kedua-duanya, tetapi dia harus si B ini harus dia laporkan ke pihak pengadilan. Itu aturannya. Bahwasanya si A ini punya utang sekian, ada jaminannya, tapi dia sudah jatuh tempo dan saya butuh, maka dia harus apa namanya? Ini ada barangnya, maka pengadilan akan melihat. Berarti kalau begitu barang ini yang dijual. Tidak boleh si B yang jual. Kalau si B yang jual, ya seenaknya, mungkin barang ini harganya mahal. Yang penting bisa menutupi uangnya atau yang dipinjam sama si A. Tapi kalau pihak pengadilan, disinilah pentingnya dalam masalah seperti ini, artinya diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini. Nah, lihat, dia akan jual. Setelah dijual, nanti sinilah akan terlihat berapa harganya. Dia pinjam 10 juta, ternyata harga tanah ini adalah 30. Maka 10 juta inilah yang diserahkan kepada si B yang punya uang. Yang 20-nya ini kemana? Apakah diambil Pak Hakim? Tentunya tidak. 20 ini akan dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan yang dijual. Itu ketentuannya dalam syariat kita. Itu aturannya dalam syariat kita. Nah, yang banyak berjalan sekarang tidak. Tidak. Yang banyak berjalan adalah begini. Si A minjam kepada si B dengan jaminan motor. Contoh ini motor. Kemudian jatuh tempo, ternyata si A tidak bisa bayar, maka si B menjual motor ini. Nah, ini yang banyak terjadi, ini yang terjadi. Maka ternyata 10 juta ini, ternyata motornya laku 12 juta. Maka si B mengatakan, inilah keuntungan saya 2 juta. Yang 10 itu untuk bayar utang, yang 2-nya keuntungan saya. Tanpa si pemberitahuan, tanpa disampaikan kepada si A. Maka ini tidak boleh. Inilah yang satu pelanggaran dalam syariat kita, tidak boleh. Ini wallahu taala alam bissawab. Ya, saya kira itu. Ini dulu sedikit karena ini masih ada pembahasan yang perlu kita uraikan dalam hal ini, karena ini harus didetailkan karena ini banyak terjadi. Jadi tanyakan dulu berkaitan bagaimana ini nanti pembahasan selanjutnya insyaallah. Berkaitan bagaimana hukumnya ini mengambil manfaat, misalnya sawah, kemudian sawah dikelola oleh saya minjam uang kepada si B dengan jaminan sawah ini dimanfaatkan oleh si B, bagaimana hukumnya, itu nanti di pembahasan selanjutnya insyaallah. Itu akan kita bahas berkaitan dengan masalah ini. Ada yang kurang jelas dari apa yang kita sampaikan, oleh tafadhol, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini masih butuh uraian insyaallah. Mungkin cukup dulu ya. Ini dulu yang bisa kita sebutkan insyaallah taala, wallahu taala bissawab. Iya.
kira cukup. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.